Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Banten. Nah, di kesempatan kali ini channel Banten akan membahas 5 fakta Kesultanan Banten. Banten mungkin hanya seuplik kalau dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan lain. Meskipun begitu, kerajaan ini memiliki pengaruh yang mendunia terhadap Inggris dan Amerika. Kerajaan ini bahkan diduga kalau Kesultanan Banten pernah memprakarsai bantuan besar kepada Amerika. Berawal dari sebuah wilayah kecil, Kesultanan Banten menjadi salah satu daerah dengan tertinggi di masanya. Sayangnya, pada akhirnya kerajaan ini justru mengalami nasib yang naas. Kenapa dan bagaimana? Simak lewat ulasan menarik berikut ini. Saya mengingatkan, sebelum lanjut jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Yang pertama, bantuan kepada Amerika, bukti hebatnya Kesultanan Banten. Ada satu fakta sejarah yang berusaha disimpan rapat-rapat oleh Amerika, dan ini berhubungan dengan Kesultanan Banten. Konon, Banten adalah pihak yang memberikan bantuan besar kepada Amerika dalam masa perjuangannya. Hal tersebut diketahui terjadi pada masa Sultan Aliuddin, tepatnya di tahun 1776. Sultan diketahui memberikan bantuan berupa ribuan batang emas untuk membiayai perjuangan George Washington atau Presiden pertama Amerika Serikat. Disebut-sebut juga Sultan Aliuddin lah yang memberikan bantuan sang presiden untuk membangun Gedung Putih. Entah apa motif dan tujuan Sultan, tetapi hal ini nyatanya bertentangan dengan buruk terhadap Banten. Inggris yang sudah lama jadi rekanan Banten pun marah. Ini pula yang akhirnya menjadi alasan utama kehancuran Kesultanan Banten. Yang kedua, perang saudara yang membuat Banten gonjang-ganjing. Sebenarnya, sebelum terjadi bantuan kepada Amerika oleh Sultan Aliuddin, yang menurut cerita jadi alasan kenapa kerajaan ini dihancurkan, Banten sudah lebih dulu mengalami prahara. Perpecahan terjadi antara Sultan Agung dan putranya bernama Sultan Haji. Keduanya berselisih paham dan terjadi pertikaian untuk mendapatkan kekuasaan. Sultan Haji memenangkan pertarungan dengan pertarungan ayah. Namun ia bisa melakukannya karena bantuan dari VOC. Hal ini kemudian berimbas pada risiko berat. Misalnya menyerahkan pusat dagang lada di Palembang serta mengklaim atas beberapa wilayah milik Kesultanan Banten. Ketiga, kejayaan Kesultanan Banten yang menggila. Kesultanan Banten yang dipimpin oleh belasan raja dalam kurun waktu eksistensi mereka mulai pertengahan abad 15 sampai awal abad ke-18. Banyak raja yang memimpin, namun yang benar-benar bisa membawa Banten dalam puncak kejayaan hanyalah Sultan Ageng Tirtayasa. Di bawah kepemimpinannya, Banten luar biasa jumawa. Dalam hal ekonomi, beliau berhasil menyejahterakan penduduk lewat simpul-simpul perdagangan yang dikuasai. Misalnya, perdagangan lada di Palembang atau daerah pesisir-pesisir lainnya. Di masa Sultan Tirtayasa, pertanian Banten juga melesat berkat canggihnya sistem kanal yang diprakarsai olehnya. Belum lagi soal militer. Dulu, Banten dikenal dengan armada lautnya yang hebat. Bahkan, menurut banyaknya literatur, Sultan sampai mendatangkan orang Eropa asli untuk membuat perahu-perahu tempur yang ulung. Yang keempat, asal-usul Kesultanan Banten. Terbentuknya Banten adalah buah dari ekspansi Kerajaan Demak alias si penghancur Majapahit. Ketika itu, putra Sunan Gunung Jati Maulana Hasanuddin membawahi banyak pasukan Demak menuju tempat ini dan berhasil merebutnya dari Kerajaan Sunda. Di waktu yang sama, penaklukan juga terjadi di Sunda Kelapa oleh Fatahillah. Seiring berjalannya waktu, Demak pun melemah, lebih-lebih ketika Sultan Trenggana meninggal. Banyak wilayah-wilayah yang mulai berdiri dengan Demak, termasuk Banten. Nah, yang terakhir, yang kelima, jejak nafas terakhir mantan kerajaan hebat. Semasa kepemimpinan Sultan Haji Banten, sudah tidak lagi sejumawa dulu. Terlebih, bayang-bayang VOC menempel terus dengan kesultanan ini. Hingga puncaknya pada tahun 1810, di mana saat itu menghancurkan istana Surosowan. Alasannya hanya gara-gara Sultan yang mengatur kala itu tidak mau menuruti Dindels untuk membantu pembangunan jalan raya pos.
Pada penyerangan ini, semua anggota keluarga sang sultan dimasukkan ke dalam penjara. Nafas terakhir Kesultanan Banten pun benar-benar dihembuskan ketika pada tahun 1813, Thomas Stamford Raffles atas prakarsa Inggris melucuti sultan terakhir kerajaan ini. Secara hukuman, kemudian Banten diserap ke dalam wilayah Hindia Belanda. Maka berakhirlah sudah kisah kerajaan besar Nanjumawa ini di Nusantara. Sayangnya, terjadi konflik internal yang bertubi-tubi dan akhirnya membuat kerajaan ini pun sirna untuk selamanya. Meskipun begitu, cerita tentang Kesultanan Banten ini semakin melengkapi fakta kalau bangsa kita dulunya benar-benar hebat dan disegani dunia. Jika kalian suka video ini, jangan lupa klik jempolnya ke atas dan share ke media sosial kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian ketahui. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.